Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas makalah berjudul Sistem Pengelolaan Sampah di Bank Sampah yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Reza Syah Falevi Pohan, Ahmad Baihaqi, dan saya sendiri Muhammad Kisfajini sebagai moderator. Ya, materi pertama akan dibawakan oleh Muhammad Reza Syah. Kepada teman saya persilakan. Oke, makasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup. Ada pula latar belakang masalahnya, yaitu peningkatan volume sampah yang tidak dikelola dengan baik, yang menyebabkan masalah lingkungan. Yang kedua, bank sampah menjadi solusi untuk meningkatkan nilai ekonomi dari sampah melalui pengelolaan terstruktur. Tujuan desainnya adalah merancang sistem perangkat lunak untuk mendukung operasional bank sampah. Yang kedua adalah mengotomatiskan pencatatan transaksi, pelaporan, pemberitahuan kepada pengguna. Ruang lingkupnya ada dua, yaitu sistem meliputi pencatatan transaksi pengolahan anggota, laporan, dan pemberitahuan real time. Yang kedua adalah berbasis web dengan integrasi database terpusat. Oke, di sini ada kebutuhan perangkat lunak yang fungsional. Kebutuhan fungsionalnya itu di sini ada 4. Yang pertama ada pengguna dapat mendaftarkan akun sebagai nasabah bank sampah. Yang kedua, pengguna dapat melakukan pencatatan transaksi sampah. Yang ketiga, admin dapat membuat laporan transaksi secara berkala. Dan yang keempat, sistem mengirimkan notifikasi real time kepada pengguna terkait transaksi atau pembaruan. Oke, di sini adalah kebutuhan perangkat lunak yang non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional yang pertama itu ada kinerja. Kinerja itu harus setiap sistem harus mampu menangani hingga 500 transaksi per hari. Keamanannya, data pengguna dienkripsi menggunakan protokol HTTPS. Skalabilitasnya, sistem mendukung pertumbuhan data hingga 10.000 pengguna. Constraint dan concern-nya adalah constraint-nya sistem hanya dapat diakses melalui dengan koneksi internet. Concern-nya kecepatan waktu respon saat mengakses data harus kurang dari 2 detik. Oke, di sini ada diagram use case. Use case diagram yang pertama itu representasi aktor dan interaksi antara nasabah, admin, dan sistem. Use case utamanya pendaftaran, pencatatan transaksi, laporan, dan notifikasi. Visualisasinya dapat disisipkan di sini, yaitu user, garis register akun, user ke use case bisa ke admin, bisa sini, dan oke. Di diagram kelas diagram itu entitas utamanya yaitu user, admin, transaksi, sampah, dan laporan. Relasi antar kelas menggambarkan dependensi dan asosiasi. Gambarnya ada di sini. Oke, untuk itu saya berikan lagi ke moderator untuk lebih lanjutnya. Baik. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Baihaqi. Pada teman saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan di bagian diagram aktivitas. Pertama ada aktivitas diagram, yaitu alur aktivitas pengguna dalam mencatat transaksi sampah. Yang kedua ada sequence diagram, interaksi antara pengguna, sistem, dan database selama proses transaksi. Dan ada pula di bagian kanan kita lihat proses-proses, yaitu dari mulai nasabah menyetor sampah, lalu ke penimbangan sampah, catat hasil penimbangan, lalu di bagian admin memiliki menu transaksi, lalu input data pembelanjaan. Selanjutnya ada gaya next slide.
Selanjutnya ada gaya dan pola arsitektur. Gaya arsitektur, layer arah arsitektur, yaitu presentation layer, yaitu antar muka pengguna. Yang kedua application layer, yaitu logika bisnis. Dan ketiga ada data layer, manajemen data dan basis data. Ada pula pola arsitektur, yaitu MVC, Model View Controller, yaitu memisahkan logika bisnis, antar muka, dan manajemen data. Selanjutnya ada mapping views dan rational arsitektur. Mapping view, yang pertama ada logical view, relasi antar komponen utama sistem. Yang kedua, development view struktur, modul perangkat lunak. Yang ketiga ada process view, komunikasi antar proses dalam sistem. Yang keempat ada physical view, infrastruktur fisik yang mendukung sistem, rasional arsitektur. Rasional arsitektur ada dua ya. Yang pertama, layered arsitektur dipilih untuk modularitas dan kemudahan pemeliharaan. Yang kedua ada MVC, digunakan untuk meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas pengembangan. Selanjutnya ada evaluasi kualitas. Metode evaluasi yaitu ATAM, Architecture Trade-off Analysis Method. Ada dua, yaitu pertama mengidentifikasi atribut kualitas utama, yaitu kinerja, skalabilitas, keamanan, dan kemudahan pemeliharaan. Lalu ada menilai trade-off dan resiko pada keputusan arsitektur. Evaluasi kualitas. Yang selanjutnya ada evaluasi kualitas, atau atribut kinerja dan skalabilitas. Ada atribut kinerja, ada dua, yaitu sistem diuji untuk menangani transaksi simultan. Yang kedua, optimalisasi dilakukan dengan caching data. Selanjutnya ada atribut skalabilitas, yaitu sistem mampu mendukung penambahan jumlah pengguna dengan integrasi cloud. Risiko yaitu biaya tambahan untuk migrasi ke cloud. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik. Dan materi selanjutnya dibacakan oleh saya sendiri. Adapun materi selanjutnya itu evaluasi kualitas atau keamanan dan pemeliharaan. Atribut keamanan ada dua. Di antara yang pertama, data dienkripsi menggunakan protokol HTTPS dan risiko latensi dapat meningkatkan akibat proses enkripsi. Kemudian yang kedua, atribut pemeliharaan. Struktur modular atau MVC mendukung pembaruan tanpa mengganggu komponen lainnya. Selanjutnya, kesimpulan dari evaluasi, ringkasan evaluasi ATAM, sistem memenuhi sebagian besar atribut kualitas yang direncanakan. Kedua, rekomendasi atau optimalisasi caching, implementasi load balancing, dan migrasi ke cloud. Risiko utama yaitu biaya tambahan dan potensi latensi. Adapun dokumentasi tugasnya sudah dilakukan. Selanjutnya, ya mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.